karena kita bakal ngebedah satu fenomena yang lagi hangat-hangatnya. Kita bakal bahas Maarten Paes, dan gimana kehadirannya ini nggak cuma ngubah wajah timnas Indonesia di atas lapangan, tapi juga memicu obrolan seru soal olahraga, globalisasi, sampai urusan identitas nasional. Yuk langsung aja kita mulai. Nah, buat ngebayangin seberapa gila dampaknya, coba kalian pikirin angka ini. 80.000. Ya, 80.000 supporter Garuda yang benar-benar passionate menuhin GBK waktu Paes debut di kandang lawan Australia. Atmosfernya pecah banget. Energi dari tribun itu seakan nular ke Paes, bikin dia tampil luar biasa, nyetak banyak save krusial, dan sukses ngejaga gawang yang gak kebobolan. Tapi tunggu dulu, gimana ceritanya seorang kiper kelahiran Belanda bisa tiba-tiba berdiri di panggung semegah itu di Jakarta? Bagian 1. Fenomena Maarten Paes, akar personal ke Garuda. Jadi ceritanya, perjalanan Paes dari Belanda ke jantung pertahanan timnas kita itu punya sisi emosional yang dalam banget. Paes ini punya darah Indonesia dari neneknya yang dulu sempat tinggal di Kediri sebelum Perang Dunia Kedua. Kedekatan budaya ini ngebekas banget di Paes. Dia bahkan sempat cerita, dan ini benar-benar menyentuh ya, kalau kabar dia bakal main buat Indonesia, sukses bikin neneknya tertawa bahagia buat yang terakhir kalinya sebelum beliau meninggal di awal 2024. Benar-benar sebuah motivasi yang nggak ternilai harganya kan? Bagian 2. Proses naturalisasi yang berliku, realitas hukum kompleks. Tapi tentu aja, niat baik sama motivasi aja nggak cukup. Realitas hukumnya ternyata panjang guys. Coba kita lihat timeline ini. Semuanya mulai gerak cepat di Januari 2024 waktu Paes ketemu sama Ketua Umum PSSI, Pak Erick Thohir. Maretnya, DPR udah ketok palu ngasih persetujuan. Mulus. Oh tunggu dulu, ternyata ada batu sandungan gede bernama Statuta FIFA pasal 9. Gara-garanya, Paes pernah main buat timnas Belanda U21 waktu umurnya udah 22 tahun. Otomatis, FIFA ngeblok dong. Tapi PSSI nggak nyerah gitu aja. Mereka bawa kasus ini ke CAS atau Pengadilan Arbitrase Olahraga. Singkat cerita, bandingnya tembus. Dan akhirnya di akhir April 2024, Paes resmi disumpah jadi WNI. Bener-bener perjuangan yang worth it. Bagian 3. Efek domino di level klub, dampak FC Dallas dan Ajax. Nah, efek dari sumpah WNI dan debut internasionalnya ini benar-benar kayak bola salju, merembet ke karir klubnya. Ini yang sering kita sebut efek netizen Indonesia. FC Dallas, klub Paes di MLS, pinter banget manfaatin momentum ini. Sosial media mereka langsung meledak. Bayangin aja, followers Instagram mereka meroket jadi 435.000 dan di X atau Twitter nyentuh 210.000. FC Dallas otomatis jadi salah satu klub Amerika Serikat yang paling rame diomongin. Makanya nggak heran kalau mereka sekarang rajin banget upload konten soal Paes, kadang malah pakai bahasa Indonesia segala buat ngejaga engagement yang lagi gila-gilaan ini. Dan performa gemilang plus sorotan masif ini nggak lepas dari pantauan radar klub-klub top Eropa. Hasilnya, transfer impian ke Ajax Amsterdam buat bursa musim dingin 2026. Direktur sepak bola Ajax, Marin Beuker, sampai buka suara soal alasan mereka nalik Paes. Katanya, Paes itu kiper yang sangat berpengalaman dan bisa diandalkan buat gantiin Remco Pasveer yang cabut. Plus, dia punya mentalitas elit dan etos kerja yang nggak main-main. Buktinya, pas kiper utama cedera dan Paes harus debut mendadak, dia tampil super tenang dan profesional. Fred Grim selalu pelatih, sampai media-media Belanda aja ngasih pujian selangit. Keren banget kan? Bagian 4. Debat identitas nasional, nasionalisme sepak bola. Oke, kesuksesan individu Paes emang luar biasa, nggak bisa dipungkiri. Tapi di sisi lain, hal ini juga ngebuka kotak Pandora soal debat sosial makro di negara kita. Buat memahamin perdebatan ini, kita bisa pakai konsep akademis dari jurnal Frontiers. Jadi publik dan media kita itu nggak cuma ngelihat pemain naturalisasi dari selembar kertas paspor. Mereka ngebedain antara kewarganegaraan tipis yang ya sekedar sah di mata hukum aja, versus kewarganegaraan tebal. Nah yang tebal ini butuh lebih dari sekedar legalitas. Harus ada keintiman budaya, kemampuan bahasa, ikatan emosional, dan legitimasi dari publik itu sendiri. Konsep ini ngebawa kita langsung ke dua kubu pandangan yang mendominasi media sekarang. Di satu sisi, PSSI punya strategi yang sangat pragmatis. Pastinya, mereka butuh ningkatin kualitas secara instan buat bersaing di level global, apalagi dengan target masuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Tapi, di kubu seberang ada skeptisisme domestik. Beberapa kritikus dan anggota parlemen khawatir kalau kebijakan ini malah bakal ngehambat pengembangan bakat akar rumput. Mereka ngerasa timnas bisa kehilangan kebanggaannya karena kurangnya representasi akamsi atau anak kampung sini yang benar-benar murni hasil didikan lokal. Tapi kekhawatiran soal kewarganegaraan tebal tadi sebenarnya juga dijawab langsung sama para pemain naturalisasi itu sendiri. Coba dengerin omongan Mark Locke ini. Mari kita bakar semangat di dalam tim. Saya melawan Bahrain demi semua orang. Merinding gak sih?
Banyak dari para pemain kelahiran luar negeri ini yang secara proaktif belajar bahasa kita, mendalami budayanya, dan yang pasti ngasih jiwa raga mereka di atas lapangan. Ini ngebuktiin kalau yang namanya identitas nasional itu bisa dibentuk lewat komitmen nyata, bukan cuma sekedar di mana kamu dilahirkan. Jadi begitulah, kita udah sama-sama ngeliat semuanya, mulai dari perjalanan emosional, manuver hukum yang berliku, efek domino karir, sampai ke debat identitas yang lumayan kompleks. Sebagai penutup ulasan kita kali ini, saya mau ninggalin satu pemikiran provokatif buat kalian renungkan. Di era olahraga yang serba mengglobal ini, gimana sih cara kita nyari titik keseimbangan antara ambisi dan kehausan kita buat meraih kejayaan di panggung dunia, dengan tanggung jawab kita buat melestarikan identitas dan talenta akar rumput sendiri? Jawabannya, secara nggak langsung bakal nentuin banget arah masa depan sepak bola Indonesia. Oke, segitu dulu buat hari ini. Terima kasih banget udah bergabung dan ngebahas ini bareng saya.